Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, di edisi kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 Pandemic Updates. Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat. The COVID-19 pandemic has been going on for more than 1.5 years in Indonesia. However, the COVID-19 case is not under control. Data compared by the government until Wednesday, 11 August 2020 at 12 o'clock shows that there were 30,000 new cases of COVID-19 in the last 24 hours. This addition causes the current total number of COVID-19 cases in Indonesia to reach 3 million people. As of the first case announced by President Joko Widodo on March 2, 2020. The same data also shows that there are an additional 39 patients recovered from COVID-19 within 24 hours. The number of recovered COVID-19 patients in Indonesia currently reaches 3 million people. However, the number of patients who died after being exposed to COVID-19 also continues to grow. So the data from COVID-19 reached 112,000 people since the beginning of the pandemic. But because of this corona, we can make something creative using our home items. Dengan demikian, secara umum MUI mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran wabah COVID. Salah satunya dengan PPKM darurat di Jawa dan juga di Bali ini. Karena adanya pandemi ini, ekonomi masyarakat Indonesia menurun. Dan saat ini Indonesia sedang melakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Ekonomi di Indonesia pun sangat menurun karena diadakannya PPKM ini. Namun, masyarakat yang kurang mampu mendapatkan sejumlah bantuan yang didapatkan dari pemerintah ataupun tetangga yang membantu. Pada saat ini banyak sekali gerakan-gerakan gotong royong. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID. Dan saat PPKM ini, semua orang harus beribadah di rumah masing-masing menurut agama yang dianutnya. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai Pancasila, antara lain tolong-menolong pengamalan Pancasila-sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai persatuan yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Dan ibadah di rumah sesuai agama yang dianut merupakan pengamalan Pancasila-sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki butir-butir pengamalan dengan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi rakyat negeri ini dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki pilar ideologis bagi segenap rakyat Indonesia, sebagaimana arti kata panca berarti 5 dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Loh, itu bukannya Sasa ya? Sasa. Val. Hai, gimana kamu kabarnya? Kabarku baik. Kok kamu nggak pakai masker? Loh, ngapain pakai masker, kan corona nggak nyata? Siapa bilang corona nggak nyata? Nih, masker. Iya. Cerita pendek yang tadi itu kalian jangan tiru ya. Kalau kalian keluar rumah harus pakai masker dan jaga jarak. Pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai perubahan mata pencaharian masyarakat, membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi saat kita dijajah Belanda. Mereka menjajah dengan menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya yang dikirim ke negaranya. Menurut mantan materi keuangan, saat ini Indonesia dijajah oleh Belanda. Sumber daya alam Indonesia dikeruk habis, bahkan ada gerakan tanam paksa. Kondisi ini menyerupai kondisi Indonesia saat ini mengandalkan sumber daya alam untuk diekspor. Indonesia sekarang kondisinya modern, tetapi melihat sejarah mirip dengan keadaan saat dijajah Belanda. Indonesia saat ini banyak sekali diminta asing untuk mengekspor hasil tambangnya dengan menawarkan nilai tambah yang cukup menggiurkan. Jika kondisi tersebut tidak disingkapi dengan baik oleh Indonesia, maka kondisi penjajahan di zaman Belanda akan dirasakan lagi saat ini. Walaupun ekonomi kita saat ini menurun, kita bisa mencegah COVID-19 agar ekonomi kita bangkit lagi. Pandemi sudah berjalan selama 1 tahun lebih, tapi masih ada saja warga yang tidak taat protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Padahal kita ketahui bersama bahwa penggunaan masker ini adalah salah satu cara untuk menekan penyebaran virus COVID-19 agar droplets tidak keluar kemana-mana. Agar ekonomi ade bisa bangkit meneh yaiku dengan cara nganggo masker. Masker saiki dadi sawijining peralatan protektif pribadi sing ora bisa dilalekke nalika ana ing jaba omah. Iki amarga topeng digunakake kanggo nyegah panyebaran virus corona. Waso asta sampeyan. Ing sawetara panularan corona diprediksi bakal kedadean nalika tangan demek permukaan sing wis kontaminasi virus. Banjur kanthi ora sengaja nuturai mata utawa irung. Tetep adoh. Saliyane ngumbah tangan, pancegahan COVID-19 liyane bisa ditindakake kanthi jaga jarak utawa jarak sosial. Sampeyan luwih becik menehi paling ora 1 meter ing antarane sampeyan lan wong liya. Jaga ketahanan. Cara liyane nyegah COVID-19 yaiku jaga ketahanan. Kanggo nambah daya tahan, sampeyan kudu menehi panganan sing sehat kayata sayuran, woh-wohan, lan panganan sing ngandung protein sing akeh. Sebagai generasi muda, kita bisa menjadi contoh yang baik untuk dapat memajukan negara kita dengan mengamalkan nilai dan sikap Pancasila. Kami, Felista Sharon Nugroho, Garnita Hirali Gunawan, Isabel Aureli Gunawan, dan Herina Evelyn Yunatria, membawa acara Our News. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.